Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah fi kitabihi ad-durar al-bahiyah fi masailil fiqhiyah ma zilna fi kitabil janaiz faqala al muallif wala yarfa'ul qabru ziyadatan ani shibrin ala shibrin, maka tidak boleh kuburan itu ditinggikan lebih daripada 1 jengkal. Maka ini perkara yang dilarang, saddu dzari'ah, agar kuburan tersebut tidak disembah dan tidak dipuja dan dipuji, dan telah datang perintah dan larangan untuk itu. Seperti hadis yang datang dari Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wala qabron musyrifan illa sawaitah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wala qabron musyarrafan illa sawaitah, maka tidaklah engkau meninggalkan kuburan-kuburan yang ditinggikan dan juga dia itu menjadi mulia, kecuali engkau ratakan dengan tanah. Maka di sini tidak ada di dalam Islam kuburan-kuburan itu diberikan semen, kemudian dikeramik, kemudian dijadikan bagaikan kubah-kubah. Maka ini adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Maka di hadis Ali disebutkan tidaklah ditinggalkan kuburan yang dalam keadaan musyarrafan, dalam keadaan ditinggikan, kecuali diratakan dengan bumi. Wa qala al-muallif wa ziyaratu lil mauta masyru'ah. Adapun menziarahi mayit, maka dia adalah perkara yang disyariatkan. Maka telah datang larangan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian diperintahkan untuk menziarahinya. Seperti datang hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah atau berkata Buraidah dari Nabi, nahaitukum an ziyaratil qubur al-an fazuruha. Maka aku telah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Namun sekarang dipersilahkan untuk menziarahi kubur. Maka ziaratul kubur dulu dilarang. Kemudian setelah Nabi melihat banyak maslahah, maka akhirnya diperintah dan disyariatkan. Di antaranya tujuannya untuk yudakirukumul maut, seperti di beberapa riwayat, agar kita ini mengingat kematian. Dan begitupun kalau tadi dari ucapan Nabi, maka telah datang dari perbuatan Nabi di hadis yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah, zara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabra ummihi. Bahwa Nabi ziarah kepada kubur ibunya. Kemudian setelah diberitahukan tempat oleh Allah di mana kubur ibunya, fasta'dantu Rabbi fi istighfar laha falam yu'dana li. Kemudian aku meminta izin
untuk beristighfar kepada ibuku, maka di sini aku dilarang. Maka Nabi dalam kesempatan ini 1 kali dilarang, 1 kali diterima. Yang diterima ziaratul kubur untuk ibunya. Yang dilarang meminta istighfar kepada ibunya. Maka di sini memberikan faedah bahwa ibunya mati dalam keadaan kesyirikan. Sehingga Nabi Muhammad dilarang untuk beristighfar kepada ibunya. Maka ini adalah pendalilan kita bahwa Nabi dulu dari segi fi'il ziarah kepada kuburan ibunya. Adapun meminta istighfar untuk orang yang musyrik kafir hukumnya haram dan tidak boleh dan dilarang. Sesuai di dalam surat Taubah, maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka tidak boleh untuk orang-orang yang beriman dan seorang rasul untuk melaksanakan minta ampun bagi orang-orang yang jelas meninggal dalam keadaan kesyirikan. Maka ini dalil bahwa ibunya Nabi meninggal dalam keadaan kesyirikan. Dan begitu pun bapaknya Nabi meninggal dalam keadaan kesyirikan seperti hadis dari Ibnu Abbas yang mana datang seseorang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aina abi?" Maka dikatakan oleh Nabi, "Finnar, bapak kamu di api neraka." Kemudian orang ini dalam keadaan sedih berpaling karena pertanyaannya yang salah. Mengatakan di mana bapakku dan seterusnya. Maka akhirnya Nabi memanggilnya kembali dan berkata, "Inna abaka wa abi finnar." Oh, sungguhnya bapak kamu dan bapakku di api neraka. Maka dari sini bapaknya Nabi dan ibunya Nabi keduanya di api neraka. Dan begitupun paman Nabi yang dicintai di api neraka. Maka di sini menunjukkan bahwa al-hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi seperti ucapan Allah, innaka latahdi ila siratikal innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maka ini adalah hidayah dalalah wal irsyad. Adapun dalalah memasukkan kepada Islam, maka bukan wewenang dari Nabi Muhammad sehingga tidak bisa mendakwahi kepada Abu Thalib. Maka turun ayat, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Maka Nabi Muhammad hanya bisa memberikan hidayah ad-dalalah wal bayan, innaka latahdi ila siratil mustaqim, walakin memberikan dalalah at-taufiq wal ilham bukan hak veto Nabi. Maka dikatakan innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Maka setelah disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi menghilang untuk menziarahi kubur ibunya, kemudian Nabi datang kembali dalam keadaan menangis. Maka ditanyakan oleh para sahabat terutama Umar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka ini adalah suatu ungkapan bi abi anta wa ummi. Maksudnya ayahku dan ibuku dijadikan pengorbanan untukmu sebagai rasa kasih sayang. Maka disebutkan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, apa yang terjadi? Maka dia katakan, aku meminta kepada Allah an azura qabra ummi, maka aku diizinkan. Namun di saat aku meminta istighfar kepada ummi, maka aku dilarang. Fabaka, maka Nabi menangis. Wa abka man haulah, maka menangislah orang-orang yang di sekitarnya.
Maka dia mengatakan ista'dantu rabbi fi istighfar laha falam yu'dhan li wasta'duntuhu fi an azura qabraha fa'udina li fazurul qubur fa innaha tudzakirukumul maut. Maka ini poin pendalilan Nabi dari segi fi'il menziarahi kubur ibunya, dan Nabi mengatakan dengan lafaz ini faidahnya fa innaha tudzakirukumul maut. Maka ziarahilah kubur yang mana faidahnya mengingatkan kalian kepada kematian. Maka hukumnya menjadi sunnah dari qauliyah fazurul kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fal'an fazuruha. Ini qauliyah, ucapan Nabi. Dan fi'liyah, Nabi dulu menziarahi kubur ibunya. Dan di sini ziarah bersifat umum. Boleh untuk perempuan atau hanya laki-laki? Jawabnya boleh untuk perempuan. Disebutkan dari keumuman lafaz fazurul kubur. Maka lafaz fazuru di sini fi'lun amr masuk kepadanya domir hum atau antum. Fazuru al-kubur. Maka fazuru takdiruhu antum yufidul umum. Maka umum untuk laki-laki dan umum untuk perempuan. Maka dikarenakan lafaz ini ziarah untuk perempuan boleh. Fazuru al-kubura. Dalam keadaan takdiruhu antum. Dan juga al-illah. Yarji kepada sebab. Diperintahkannya oleh Nabi ziaratul kubur apa? Di riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan menziarahi kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Maka yang mengingatkan kepada kematian bersifat umum, baik dia itu lidzakar wal untha, untuk laki-laki dan untuk perempuan bersifat umum. Kemudian di sana ada lafaz-lafaz tentang permasalahan perempuan tidak boleh ziaratul kubur, maka ihtimalnya jangan terlalu sering. Karena jiwa-jiwa perempuan mudah goyah. Perempuan-perempuan terutama yang baru ditinggal suaminya, baru ditinggal ayahnya, maka mudah goyah pendirian, sehingga di beberapa lafaz Nabi melarang untuk khusus perempuan menziarahi kubur. Maka menjamak dari hadis-hadis ini bahwa yang diinginkan oleh Nabi tidak sering, tidak setiap hari ziaratul kubur dan seterusnya. Kemudian apa yang dibaca di saat ziaratul kubur? Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Di saat Aisyah bertanya, "Kaifa aqulu lahum ay li ahlil kubur?" Ya Rasulullah, maka dikatakan kepada Nabi oleh Aisyah, apa yang aku baca? Quli, maka katakanlah wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka larangan kesimpulannya dari perempuan ziaratul kubur seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la'anallah zawaratil kubur. La'anallah ataupun la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
zawaratul kubur. Nabi melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Di sini bagaimana menjamaknya? Padahal Nabi mengucapkan zurul kuburo dengan fi'lun amr. Kalian semuanya menziarahi kubur. Dan disebutkan ilahnya litudakirukumul maut, agar kalian mengingat mati. Maka jamaknya adalah kalimat Nabi melaknat zawaratil kubur. Kalimat zawarat maknanya perempuan-perempuan yang tidak mempunyai adab dalam melaksanakan ziarah. Pertama, dalam keadaan terus-menerus. Dan yang kedua, di saat ziarah dalam keadaan meratapi di kuburnya. Bang, I love you. Aku ini mencintai kamu. I can't live without you. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, bang. Kenapa engkau meninggalkan aku dengan cepat? Aku jadi jande mude, bang. Maka di sini tidak boleh untuk perempuan banyak menziarahi dari kuburan, terutama suaminya, karena akan menggoyah dari keimanan perempuan tersebut. Maka ihtimal menjamak dari dua pendalilan yang sifatnya yang satu dibolehkan dan yang satu lagi di sini Nabi melaknat. Disebutkan oleh para ulama kapan dilaknat? Di saat lafaz zawarat. Maka makna zawarat di sini menunjukkan sifat setiap hari dia ziarah. Ini yang pertama. Kedua, di saat ziarah maka perempuan-perempuan ini dalam keadaan merintih, meraung-raung di kuburan. Ataupun dia nanti akan masuk kepada permasalahan al-qada wal qadar. Kenapa engkau ya Allah tidak adil? Engkau mencabut dari ruh suamiku. Kenapa engkau tidak mencabut dari mereka orang-orang yang bla bla bla? Iya apa tidak? Biasanya seperti itu. Mana keadilanmu? Di mana aku mencintai suamiku dan engkau mencabut nyawa dari suamiku, maka cabutlah orang-orang yang lain. Dan seterusnya. Maka oleh sebab itu Nabi melarang zawarat al-kubur. Dan hadis ini hadis yang hasan, disebutkan oleh para ulama tadi bahwa yang diinginkan diharamkan dalam keadaan terus menerus setiap hari dan dalam keadaan menangisi mayat. Dan begitu pun berkata penulis di dalam matan, wa yaqifu azairu mustaqbilan lil qiblah. Maka di sini dari sunnah orang yang ziaratul kubur maka dia itu berdiri dalam keadaan menghadap kepada kiblah. Dan pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Nasa'i dan Abu Daud dari Al-Bara Ibnu Azib. Dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi janazati rajulin minal ansor. Bahwa Nabi dan kami, kata Al-Bara Ibnu Azib, keluar untuk menguburkan seseorang yang meninggal dari Ansor. Fantahaina ilal qabri walam yulhadu ba'. Fajalasan Nabi mustaqbilal qiblah wa jalasna ma'ahu. Maka di saat Nabi datang belum dibuatkan al-lahad. Maka sambil menunggu al-lahad Nabi duduk menghadap kepada kiblah dan kami pun duduk bersamanya. Maka di sini hadisnya wallahu a'lam hadis yang sahih. Dan untuk lafaz-lafaz yang telah kami berikan tadi,
di hadis Aisyah agar membaca Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah la lahikun as'alullah lana walakum al-afiyah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah dan begitu pun tadi dari Aisyah. Dan datang juga diriwayatkan Ashabus Sunan dari Ibni Abbas di saat Nabi melewati kuburan dari ahli Madinah. Fa'aqbala alaihim biwajhihi faqala assalamu alaikum ya ahlal qubur. Yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnul athar. Wa nahnu bil athar. Dan tadi di hadis Aisyah juga yang kami sebutkan intinya semuanya sama. Ada assalamualaikum ya ahlad diyar, kemudian disebutkan minal muslimin wal muslimat antum sabiqun wa nahnu lahikun. Itu lafadznya yang ada. Diulang lagi assalamualaikum ya ahlal kubur, diriwayat ya ahlad diyar. Yaghfirullahu lana walakum. Setelah beristighfar kemudian disebutkan antum sabiqun wa nahnu lahikun insyaallah. Maka ini lafaz-lafaz yang datang baik dari Aisyah ataupun dari Buraidah dan datang juga dari Ibni Abbas. Maka ini yang dibacakan di saat ziaratul kubur dan tadi berdiri menghadap kepada kiblah. Tidak butuh kita membawa air dengan kendi, kemudian membeli daun 7 rupa atau daun setaman. Maka membawa daun-daunan, kemudian membawa kendi yang khusus dijual di pasar-pasar tukang rampi. Maka ini tidak butuh. Dan bahkan tempat-tempat seperti itu cenderung menjual untuk ngalap barokah. Maka tidak butuh kepada bunga-bungaan dan tidak butuh kepada air. Adapun di hari Id kebanyakan orang-orang awam membeli perkara-perkara seperti itu dan berkeyakinan di saat dia membawa kendi dan menyebor, memberikan air kepada tanah, maka dia berkeyakinan di atas kepalanya bahwa air itu mendinginkan dari sang mayat. Maka dari mana keyakinan itu? Kemudian ditebarkan dari bunga setaman. Apa faidahnya? Tidak ada faidah sama sekali kecuali mengeluarkan harta yang tidak diperintahkan oleh Allah. Maka ziaratul kubur hanya datang dan bisa kita mendoakan kepada orang tua kita jika orang tua kita meninggal dalam keadaan Islam. Namun jika diketahui orang tua kita mati dalam keadaan kesyirikan dan kekufuran, maka tidak boleh. Kemudian berkata muallif, wa yahrumut tikhadul kuburi masajida. Maka dilarang sekali untuk kaum muslimin mengambil kuburan-kuburan dijadikan masjid. Dan larangan ini dari semenjak dulu. Dan poinnya di lafaz-lafaznya, jangan kalian meniru dengan al-Yahud wan Nasara. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang permasalahan ini dan bahkan muttafaqun alaih, bahwa kita dilarang untuk mengambil
kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan ini adalah perbuatan al-Yahud wan Nasara. Seperti hadis yang datang muttafaqun alaih dari Aisyah di saat Nabi dalam keadaan sakit, la'anallahu al-yahuda wan Nasara ittakhadhu kubura anbiyaihim masjidan. Maka Nabi di saat sakit berpesan agar jangan menjadikan kuburan dirinya diambil sebagai tempat ibadah, menjadi masjid ataupun ngalap barokah. Maka dia mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah telah melaknat Yahud dan Nasara yang mana mereka mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid untuk disembah selain Allah, dijadikan tempat peribadatan. Maka hadis-hadis seperti ini ma'ruf muttafaqun alaih. Dan kemudian berkata penulis, wa zahrafatuha, dan dilarang untuk menghiasi kuburan seperti meninggikan tadi, mempunyai seperti kubah, kemudian membuat semen di atasnya apalagi keramik. Dan bahkan di zaman now dibuatkan seperti tirai-tirai dan diberikan lampu-lampu yang menyala. Maka kita melihat kuburan-kuburan dari para wali bagaikan kamar pengantin. Ada tirai-tirai, diberikan lampu-lampu yang bercahaya, enak untuk tidur di sampingnya. Allahul musta'an. Maka ini perkara yang diharamkan seperti datang di hadis Jabir ibni Abdullah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yujassasa al-qabru. Nabi melarang agar kuburan itu dijadikan yujassos dengan sod. Yujassasa al-qabru. Maka dilarang kuburan-kuburan itu untuk yujassos, dan makna yujassos di sini adalah diperindah. Maka memperindah kuburan dengan mengkeramik dan seterusnya tidak boleh sama sekali. Untuk apa? Dan begitupun watasrijuha. Apa makna tasrijuha? Dan pencahayaannya. Dijadikan di kubur-kubur pencahayaan seperti saya sebutkan di zaman now, bahkan dengan lampu yang kelap-kelip atau lampu-lampu yang di pinggir jalan untuk menghiasi seperti 17 Agustus dan seterusnya. Maka ini zaman now. Adapun zaman dulu diberikan tempat-tempat untuk obor-obor. Jadi mereka menyalakan obor di malam hari sehingga terang kuburannya. Maka ini perkara juga yang dilarang, seperti datang hadis diriwayatkan Ashabus Sunan yang hasan dari Ibni Abbas. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida wasuruja. Maka Nabi melaknat para peziarah kubur yang mana mereka mengambil kuburan-kuburan sebagai masjid untuk beribadah kepadanya. Wasuruja, maka asuruja mansub karena maktuf. Al-masajida wasuruja, dilarang menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Wasuruja, dan makna asuruja jamak dari siraj. Maka di sini jam'u taksir karena mukassar min mufradihi. Mufradnya siraj, ada tambahan alif. Dan jamaknya as-suruj.
Maka as-suruj jamak dari siraj yang artinya adalah al-misbah, obor. Maka di zaman dulu dijadikan obor-obor untuk kuburan-kuburan agar menjadi terang kuburan tersebut. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Wal qu'udu 'alaiha. Dan begitupun yang dilarang adalah di saat ziarah duduk pada kuburan-kuburan. Nah, kita melihat bagaimana orang-orang awam di saat kita menunggu orang-orang yang dimasukkan kepada lahad. Di saat digali dan banyak para pengantar, maka para pengantar itu duduk-duduk di atas kuburan, di atas beton-beton kuburan dan seterusnya. Maka ini adalah perbuatan yang sangat dilarang. Di mana di dalam hadis dari Abi Hurairah bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi berkata, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Maka maknanya, jika seseorang dalam keadaan duduk di bawah atau di atas dari jamrah, arang yang dia itu dalam keadaan sudah dibakar, yang merah. Fatuhriqa siyabahu, maka akan membakar pakaiannya. Fatahlusa ila jildihi, dan kulitnya terbakar karena tadi duduk di atas arang, di atas bara api, pakaiannya terbakar. Dan maaf, pantatnya juga terbakar, kepanasan. Itu lebih baik daripada seseorang yang duduk di atas kubur. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah menunjukkan tentang pengharamannya. Wasabbul amwat, maka dilarang pula kita untuk mencela mayit. Karena mayit sudah meninggal. Maka kenapa harus dicela? Maka telah datang hadis pelarangan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah. Bahwa Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbul amwata. Maka janganlah kalian mencela dari mayit. Wala tasubbu al-amwata fa innahum afaddu ila ma qaddamu, karena dia telah selesai di dunia, telah melaksanakan apa yang dia gariskan, maka tidak perlu kita untuk mencelaknya karena dia telah selesai dari kehidupannya. Intinya kita tidak boleh mencela dari mayit secara umum seperti itu. Wa ta'ziyatu masyru'atun, dan juga permasalahan takziah maka disyariatkan seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Usamah ibni Zaid, anna ibnatun lin nabi arsalat ilaihi wa huwa ma'an nabi wa Sa'ad wa Ubay. Di hadis yang ma'ruf, di saat meninggalnya putri atau cucu dari nabi yang perempuan, maka diberitahukan kepada nabi dan ada padanya Sa'ad dan Ubay bahwa cucu nabi dalam keadaan meninggal. Fa'ursila ilaiha assalam, maka Nabi mengirim salam kepada ibunya agar sabar. Inna lillahi ma akhada wa ma a'ta.
Maka bagi Allah itu apa yang telah diberikan dan apa yang diminta. Wa kullu syai'in indahu musamma. Faltahtasib walitasbira. Falitahtasiba walitasbira. Maka semua yang dititipkan oleh Allah dari anak-anak itu mempunyai ajalin musamma. Mempunyai waktu tertentu. Agar bersabar dan agar mengambil dari pahala di saat Allah mengambil anak-anak kita. Kemudian yang menjadi poin tentang takziah, kata sahabat Usamah ibn Zaid, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kumna. Maka akhirnya Nabi berdiri dan kami pun bergegas bersama Nabi. Farufi'a as-sabi fi hijrin Nabi. Maka akhirnya dimasukkan bayi yang meninggal itu kepada kamar Nabi. Maka dilihat bagaimana Nabi fadat ainan Nabi. Nabi menyucurkan air mata. Faqala lahu Sa'ad. Maka Sa'ad di sini menanyakan kepada Nabi, "Mahada ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan meninggalnya dari cucumu ini menyebabkan kamu menangis?" Karena Nabi keluar air mata. Qala hadhihi rahmatun wada'aha Allahu fi qulubin man syaa min ibadihi wa la yarhamullah min ibadihi illa ar-ruhama. Maka di sini Sa'ad yang kritis ingin meminta penjelasan kepada Nabi. Apa itu ya Rasulullah, di mana kamu dalam keadaan menangis? Maka di sini dijelaskan oleh Nabi, menangis dari orang yang meninggal. Kucing Persia kita meninggal menangis. Muhammad dan yang lainnya. Boleh apa tidak? Maka di sini kata Nabi, boleh jika hanya sekedar menangis. Karena ini menunjukkan rahmah minallah. Bahwa Allah menjadikan rahmah di dalam hati Nabi, merasa sedih, kasihan kepada bayi yang diambil oleh Allah. Maka ini adalah perkara yang normal. Dan bahkan Nabi mengatakan, la yarhamullah min ibadihi illa ruhama. Maka orang-orang yang mempunyai kasih sayang itu berkah dari Allah. Dan Allah tidak menyayangi orang-orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada manusia yang lain. Kesimpulannya, Nabi menangis dan ini diperbolehkan selama hanya sekedar menangis. Yang diharamkan apa? An-niyahah, seperti perempuan-perempuan menjerit-jerit, wa tulatim, memukul-mukul wajahnya dan merobek-robek dari bajunya. Maka ini yang tidak diperbolehkan karena masuk kepada perkara niyahah dan amal dari jahiliyah. Adapun hanya sekedar sedih, mengucurkan air mata, maka di sini perkara yang dibolehkan dan dulu Nabi juga melaksanakan perkara demikian. Maka ini wajah pendalilan tentang takziyah. Apa takziyah? Menziarahi dari keluarga yang dalam keadaan ditinggal. Lalu apakah kita datang kepada orang yang meninggal kemudian membaca Yasin dan tahlilan, tahlil la ilaha illallah setiap hari selama sepekan. Kemudian pulangnya bawa besek. Kalau sekarang sudah tidak besek lagi, langsung dipesan dari catering dengan nasi yang sudah isinya ada kerupuk udang, kemudian biasanya sambal ati, kemudian satu potong ayam goreng dan nasi atau ditambah acar dan seterusnya. Kita hafal bukan karena kita tukang tahlilan. Kita hafal bukan karena kita ustad tahlilan, ustad besek, ataupun ustad yasinan, bukan.
Karena kita pernah dulu juga meninggal orang tua dari kita waktu saya kecil, masih SD. Dan kita melihat orang-orang pada datang sepekan. Maka rumah ngepul dengan rokok mereka yang tahlilan. Sambil nunggu tahlilan, nunggu ustadznya. Kemudian lucu, kita lihat. Amin, gak jelas aminnya. Amin, Allahumma amin. Belum selesai, Allahumma amin, amin. Setelah itu dibagikan besek. Maka pulang dengan besek masing-masing. Dan saya yang membagikan besek-besek itu melihat dalamnya seperti itu. Dari bungkus nasi dan di dalamnya seperti yang kami sebutkan. Dan ingat sampai sekarang ada tetangga yang dia orang Persis. Dan Persis di Bandung kuat. Dan masjid kita dipegang oleh orang Persis waktu kecil dulu. Maka di saat kami diperintah untuk memberikan makanan kepadanya karena tidak hadir. Orang Persis ini tidak hadir di majelis tahlilan. Maka akhirnya kita yang mengantar nasi bungkus tersebut. Di saat kami membawa nasi kotak, maka dibuka pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ini dari tahlilan. Oh tidak usahlah, bawa saja pulang dimakan sama orang tamu-tamu yang ada di rumah. Seperti itu. Maka di sini dari dulu kita mikir, Masya Allah ada juga orang yang seperti itu. Dipikirnya semuanya mengikuti tahlilan. Wa kadzalika ihda'ut ta'ami li ahlil mayyit. Maka ini juga penting. Ihda'ut ta'am li ahlil mayyit. Di saat kita takziah, maka kita boleh membawa makanan untuk meringankan beban orang yang ditinggalkan. Dan untuk menjamu para tamu, kita membawa misalnya beras yang mentah atau yang sudah jadi bersama lauknya. Untuk orang-orang yang datang dari kerabatnya yang datang dari jauh, butuh dimasakkan makanan dan seterusnya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan dari Abi Daud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya dari Abdullah ibni Ja'far. Di mana Nabi Muhammad SAW berkata, Isna'u li ali Ja'far ta'aman, fa innahu qad atahum amrun syagolahum. Lihat perintah Nabi. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Maka buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far yang meninggal dari Abdullah ibnu Ja'far. Fa innahu qad atahum amrun syagolahum. Karena telah disibukkan dari perkara-perkara datangnya para tamu yang menziarahi dari berbagai luar daerah, dari kerabat-kerabatnya, maka buatkanlah makanan. Untuk siapa? Untuk para tamu dan juga untuk keluarga mayit sendiri. Karena keluarga mayit ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal, tidak sempat membuat makanan dan mereka dalam keadaan kesedihan, maka dibuatkan makanan. Maka di sini lihat yang disunahkan wa kadzalika ihda'ut ta'am li ahlil mayyit. Kita yang membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Fahimtum? Jadi yang namanya takziah, kita membawa makanan yang sudah jadi atau belum jadi agar dimasak di rumah tersebut, bukannya seperti di zaman now. Justru di zaman now sudah jatuh tertimpa tangga. Bapaknya yang menjadi tulang punggung bekerja berat, hanya sekedar panen sawit, dan panen sawit tiap 2 minggu, maka dia bekerja untuk kebun ini, kebun sana, dan seterusnya. Hanya berapa uang? Sedikit. Kemudian qadarullah meninggal. Maka dalam keadaan meninggal orang tuanya ini, tulang punggung dari keluarga, maka di zaman now malah sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah meninggal orang tuanya yang mencarikan rizki, akhirnya ngutang untuk bikin acara tahlilan 1 pekan. Berapa karung dari kentang, kemudian berapa karung dari beras belida. Antum tahu beras belida 1 karung 300.
Maka berapa orang yang datang? Satu desa itu 40, 50 kepala keluarga, 50 orang. Belum udud. Apa udud? Bahasa Sundanya rokok. Rokoknya merek-merek tertentu. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan dalam keadaan sepekan? Setelah 1 pekan selesai, kemudian 40 hari. Wah, senang orang-orang ahli tahlilan. Jadwalnya kapan nanti 40 hari? Ya, terhitung dari sekarang hari ke-7. Berarti tambah 33 hari lagi. Wah, tamam. Nanti 33 hari lagi, pesta lagi, makan lagi. Setelah selesai 40, kapan lagi? Nyatus. Nyatus itu saratui. 100 hari. Maka pesta lagi, makan lagi, nambah lagi utang. Setelah 100, kapan nih dihitung lagi? Apa? Nyewu 1000 hari. Ngutang lagi 1000 hari. Allahul musta'an. Setelah 1000 hari, disebutkan lagi, kapan lagi? Udah, sampai kapan? Ngutang lagi. Nah, udah selesai 1000 hari. Maka dipikirnya dengan melaksanakan 100.000 hari dan sebagainya, dia akan mendapatkan keutamaan yang hadir di situ. Emangnya majelis ilmu? Tidak ada. Bahkan memberatkan kepada orang yang ditinggal. Wa kadzalika ihda'u ta'am li ahlil mayyit. Maka di sini disebutkan di hadis Abdullah bin Ja'far agar Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad syaghalahum amrun, karena telah menyibukkan mereka dengan datangnya para penziarah dan dengan meninggalnya dari orang yang mereka cintai. Tidak sempat masak seperti kita normal. Namun di zaman now justru keluarga yang meninggal sibuk. Bukan hanya sekedar sibuk mengurusi mayitnya, maka sibuk di dapur, dapurnya jadi ngebul. Mencari utang untuk memberikan makanan kepada mayit. Dan ini perkara yang jelas. Perkara yang tidak mengikuti sunnah dan memberatkan kepada orang-orang yang meninggal. Maka permasalahan yasinan tidak ada sunnahnya. Bahkan perkara yang bid'ah dan memberatkan kaum muslimin. Yang menjadi oknum-oknum para ustad-ustad ataupun gus-gus atau yang dianggap sebagai alim ulama desa, itulah yang senang. Pak Kiai besok tahlilan ya, diundang sama orang mayit itu. Oh nggih, ya udah. Datang setelah sholat isya, ngudud, ngerokok, habis 2 batang rokok, 3 batang, ayo pimpin doa, pimpin tahlilan. La ilaha illallah, la illallah. Baca Yasin sedikit, kemudian setelah itu doakan, amin, 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 amin. Dah dapat besek, dapat yang tadi kami sebutkan. Maka perkara ini bukan dari sunnah. Dan tentang perkara 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian 1000 hari, ini pun tidak ada nas dari Nabi sama sekali di saat Nabi meninggal, dilaksanakan oleh Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman seperti itu, wala Ali. Dan bahkan ini dari ajaran orang-orang selain Islam. Seperti dulu pernah datang ke kita bekas dari orang Hindu, dan kami tanyakan seperti itu memang. Di kitab kami Weda, jika ada yang meninggal, maka melaksanakan hajatan sepekan. Kemudian 40 hari dan seterusnya. Maka dia katakan, maka saya setelah mu'alaf heran. Yang sekarang dia di Pekanbaru. Saya setelah mu'alaf heran, kok